Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Maudy Apriliani Bau dengan NIM 9414248082. Saya dari jurusan Ilmu Ekonomi, Prodi Ekonomi Pembangunan. Video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas ekonomi keuangan dan perbankan dengan dosen pengampu Bapak Bobi Rantopayu, SSI ME. Pada video kali ini, saya akan membahas studi kasus mengenai DJPPR dan obligasi negara retail. ORI 029T3 berdasarkan data pada materi yang telah saya susun, yang akan ada di PPT di belakang saya. Nah, pada pembahasan ini akan memahami bagaimana pemerintah Indonesia memperoleh dana pembiayaan negara melalui penerbitan surat berharga negara atau SBN. Pertama-tama, kita perlu mengetahui apa itu DJPPR. DJPPR merupakan singkatan dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko yang berada di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Lembaga ini bertugas mengelola pembiayaan negara dan risiko keuangan pemerintah, termasuk penerbitan surat berharga negara atau obligasi pemerintah. Dalam studi kasus ini, instrumen yang dibahas adalah ORI 029T3. ORI merupakan singkatan dari obligasi negara retail, yaitu surat utang negara yang diterbitkan pemerintah dan ditawarkan kepada masyarakat sebagai sarana investasi yang aman dan terjangkau. ORI 029T3 diterbitkan pada tanggal 25 Februari 2026 dengan tenor dan jangka waktu selama 3 tahun dan jatuh tempo pada tanggal 15 Februari 2029. Obligasi ini menggunakan sistem fixed coupon atau kupon tetap. Artinya, investor akan memperoleh bunga dengan jumlah yang tetap selama masa investasi berlangsung. Kupon yang ditawarkan pada ORI 029T3 sebesar 5,45% per tahun dan dibayarkan secara berkala kepada investor. Salah satu alasannya mengapa ORI diminati masyarakat adalah karena instrumen ini menjamin langsung oleh pemerintah Indonesia sehingga tingkat resikonya relatif lebih aman dibandingkan beberapa instrumen investasi lainnya. Berdasarkan data posisi outstanding surat berharga negara per 30 April 2026, ORI 029T3 ini memiliki nilai outstanding sekitar 10,95 triliun. Outstanding sendiri berarti jumlah obligasi yang masih beredar dan memiliki investor sampai periode tertentu. Semakin besar nilai outstanding, maka semakin besar pula dana yang berhasil dihimpun pemerintah dari masyarakat. Dana hasil penerbitan obligasi ini berasal dari penjualan obligasi kepada masyarakat dan investor melalui mitra distribusi resmi pemerintah. Lalu dana tersebut digunakan untuk apa saja? Penggunaan dana ORI 029T3 ini dibagi ke berbagai sektor penting dalam pembangunan nasional. Pertama, digunakan untuk pembiayaan APBN atau anggaran pendapatan dan belanja negara. Dana ini membantu pemerintah memenuhi kebutuhan pembiayaan negara. Kedua, digunakan untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, pelabuhan, bandara, dan transportasi umum. Pembangunan infrastruktur ini sangat penting karena dapat meningkatkan konektivitas antar wilayah, memperlancar distribusi barang dan jasa, serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Ketiga, dana obligasi juga digunakan untuk sektor pendidikan seperti pembangunan fasilitas sekolah, bantuan pendidikan, dan peningkatan kualitas pendidikan masyarakat. Keempat, digunakan untuk sektor kesehatan, termasuk pembangunan rumah sakit, pelayanan kesehatan, alat kesehatan, dan program kesehatan masyarakat. Kelima, digunakan untuk bantuan sosial dan subsidi pemerintah bagi masyarakat. Nah, dana ini membantu pemerintah menjaga kesejahteraan masyarakat, terutama kelompok yang membutuhkan bantuan ekonomi. Selain itu, dana ORI 029T3 ini juga digunakan untuk mendukung program pembangunan nasional lainnya guna meningkatkan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dari studi kasus ini, kita dapat memahami bahwa surat berharga negara memiliki peran yang sangat penting bagi pemerintah
Melalui penerbitan obligasi negara, pemerintah dapat memperoleh sumber pembiayaan tanpa harus bergantung sepenuhnya pada pinjaman luar negeri. Bagi masyarakat, ORI juga menjadi pilihan investasi yang menarik karena memberikan kupon tetap dan dijamin pemerintah. Jadi masyarakat tidak hanya memperoleh keuntungan investasi saja, tetapi juga ikut berpartisipasi dalam pembangunan negara. Selain itu, penerbitan ORI dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pasar keuangan dan memperkuat pembiayaan domestik Indonesia. Kesimpulannya, ORI 029T3 ini merupakan obligasi negara retail yang diterbitkan pemerintah Indonesia melalui DJPPR. Kementerian Keuangan dengan sistem kupon tetap sebesar 5,45% dan tenor 3 tahun. Nilai outstandingnya obligasi ini mencapai sekitar 10,95 triliun. Nah, dan hasil penerbitan obligasi ini digunakan untuk pembiayaan APBN, pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, serta kebutuhan pembangunan nasional lainnya. Dengan adanya ORI 029T3 ini, pemerintah memperoleh sumber pembiayaan negara dan masyarakat mendapatkan instrumen investasi yang aman dan menguntungkan. Sekian dari penjelasan saya mengenai studi kasus DJPPR dan ORI 029T3. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan atau ada kesalahan kata dari saya mohon maaf. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.